Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam sapaan gembala dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema Hidup yang Pantas-Pantas Saja. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 19 ayat 10 yang berbunyi demikian. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, terlebih lagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Suatu ketika, seorang yang bebal protes kepada dewanya. Dewa, kenapa tetanggaku hidupnya begitu nikmat? Pekerjaan bagus, kaya, dihormati banyak orang, bisa menikmati banyak kesenangan, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Hidupnya nikmat sekali. Sementara aku ini hidup miskin. Pekerjaanku hanya tukang cangkul. Gak bisa menikmati kemewahan. Pokoknya hidupku melarat. Lalu dewa itu menjawab, "Kenapa rupanya? Apakah kamu iri?" Kata orang dewa bebal itu. "Aku gak iri, dewa. Tapi bisakah engkau memenuhi permohonanku? Buatlah tetanggaku itu jatuh miskin sama seperti aku. Lalu aku mau supaya dewa memberikan dia pekerjaan yang juga sama dengan aku." Lalu dewa itu pun menjawab, "Okelah, jadilah sesuai permohonan." Maka dewa itu membuat tetangga si bebal mendadak jatuh miskin. Ia juga memberikan kepada si bebal dan tetangganya masing-masing satu gunung yang mengandung banyak batu bara di dalamnya. "Nah, aku kabulkan permohonan. Aku sudah membuat tetanggamu menjadi miskin seperti engkau dan memberikan kalian pekerjaan yang sama." Si bebal sangat gembira, bukan hanya karena permohonannya dikabulkan, tapi juga karena ia mendapat satu gunung yang penuh dengan batu bara. "Aku akan menjadi kaya," gumamnya. "Aku kan tukang cangkul. Maka aku akan gali gunung batu bara itu setiap hari, lalu kujual ke pasar dan mendapat hasilnya. Aku akan kaya, senang, dan bisa berfoya-foya menikmati kekayaanku." Kasihan deh tetanggaku itu. Mana bisa dia gali gunung sebesar itu? Tangannya pasti lecet dan dia tidak akan bertahan lama karena tidak terbiasa mencangkul. Benar saja, di hari pertama si bebal langsung mencangkul seperti yang terbiasa dilakukannya. Lalu hasilnya dia jual ke pasar dan langsung dihabiskan dengan berfoya-foya. Begitu pula hari selanjutnya, ia melakukan hal yang sama. Mencangkul, pergi ke pasar, menjual hasilnya, lalu menghabiskannya. Bertahun-tahun dia melakukan hal itu sampai akhirnya ia terlalu capek mencangkul, kehabisan tenaga, menjadi tua, dan akhirnya jatuh miskin lagi. Nah, bagaimana dengan tetangganya? Ia tidak terbiasa mencangkul. Jadi hari pertama ia mencangkul, tangannya lecet. Jadi hanya dapat sedikit. Sama juga, dia pergi ke pasar menjual hasilnya, tapi tidak menghabiskan semuanya, melainkan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Ia sadar tidak mungkin bisa mengupayakan gunung itu sendirian. Maka setelah beberapa minggu ia menabung, ia pun memanggil 2 orang dan memberi upah kepada mereka untuk membantunya mencangkul. Semakin hari tabungannya bertambah dan itu dipakainya untuk memanggil lebih banyak orang lagi dan memberi upah kepada mereka. Hingga akhirnya tetangga si bebal kembali menjadi kaya dan bisa memberikan pekerjaan kepada ratusan orang. Saudara terkasih, Amsal 19 ayat 10 mengatakan bahwa kemewahan tidak layak bagi orang bebal, terlebih lagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Hal ini berbicara mengenai kepantasan. Orang bebal tidak pantas mendapat kemewahan karena ia identik dengan orang yang tidak berhikmat.
sulit mengerti, sulit menerima nasihat, tapi sekaligus keras kepala karena merasa benar walaupun kenyataannya salah. Orang bebal tidak hidup dalam hikmat Tuhan, tidak mau mendengarkan nasihat yang baik, kemungkinan besar tidak akan bisa mengupayakan kekayaan dengan bijak, tetapi hanya akan menghabiskannya untuk dirinya sendiri, atau bahkan menggunakannya untuk hal-hal yang bisa merusak orang lain. Demikian pula, seorang budak tidak pantas memerintah pembesar. Kita bukan sedang berbicara mengenai situasi perbudakan atau seorang penguasa menindas yang lemah, tetapi bagaimana seseorang membangun diri, jiwa, dan karakternya untuk bisa menjadi pemimpin. Ini berbicara mengenai orang yang menjadikan dirinya budak karena rela diperbudak hawa nafsunya. Ini juga berbicara ketidakpantasan seorang yang berjiwa budak untuk memimpin orang lain ataupun pembesar. Bagaimana mungkin seorang yang diperbudak hawa nafsu dan keinginannya mampu memimpin orang lain dengan baik? Mereka tidak layak duduk sebagai pembesar yang bisa mengatur negeri untuk masa depan yang lebih baik. Kalaupun orang yang demikian naik menjadi pembesar, maka kemungkinan besar ia akan merusak negeri dan mengikutinya akan tertipu dan menyesal seumur hidupnya. Saudara terkasih, Nats hari ini mengingatkan kita untuk hidup dengan kepantasan. Ada dua hal yang mungkin kita bisa renungkan. Yang pertama, kita harus menyadari keberadaan diri kita. Ada orang yang hidupnya memiliki kelebihan, sehingga membuat ia juga memiliki gaya hidup yang lebih dari orang lain. Tapi ada juga orang yang sederhana, sehingga gaya hidupnya juga biasa-biasa saja. Kedua hal ini menurut saya pantas-pantas saja. Yang tidak pantas adalah kalau kita memiliki gaya hidup mewah, sementara keuangan kita tidak memadai untuk itu. Atau jika kita iri dengan orang yang memiliki kelebihan dalam hidupnya, sehingga membuat kita ingin menyamai mereka dengan cara yang tidak benar atau cara-cara instan. Atau jika kita memiliki kelebihan, tapi menggunakannya hanya untuk foya-foya atau bahkan merusak orang lain. Yang tidak pantas juga adalah jika kita ingin memimpin orang lain, tapi kita terlalu malas untuk menjalani setiap proses pembentukannya. Yang kedua, kondisi kita saat ini bukanlah final. Kita juga bisa berupaya memantaskan diri kita untuk menjadi lebih baik dari kondisi kita saat ini. Titik start si bebal dan tetangganya sudah dibuat sama. Tapi dalam prosesnya, si bebal membiarkan dirinya terlalu bebal untuk mau memperbaiki diri, sehingga semakin hari ia bukan semakin baik, tapi menjadi semakin terpuruk. Berbeda dengan tetangganya yang menyadari keberadaan dan kekurangannya, lalu berupaya dengan cerdas dan memantaskan diri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi, selama hidup, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berproses membangun hidup kita. Dalam hal ini, kita butuh hikmat dan pertolongan dari Tuhan untuk bisa memantaskan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Tuhan menolong dan memberikan hikmat kepada kita yang memohon kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk bisa menyadari keberadaan diri kami dengan baik dan hidup sesuai dengan keberadaan diri kami itu. Tolong juga kami untuk bisa berupaya dengan lebih baik lagi, memantaskan diri kami untuk menjadi orang yang lebih baik supaya menjadi saluran berkat buat sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus
memberkati.